Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya kembali berada di depan kantor DPRD Kabupaten Siak. Bukan saya berkeinginan untuk duduk lagi di lembaga ini, enggak, karena saya enggak sanggup mempertanggungjawabkan gaji tunjangan yang saya peroleh dengan apa yang saya bisa buat untuk rakyat. Dan itu sangat besar dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat yang saya hormati, hari ini ada kerisauan kita masyarakat Kabupaten Siak. Sepertinya lembaga ini tidak mempunyai gerakan apa-apa. Mereka tenang-tenang saja. Mereka tidak punya rasa sensitivitas, tidak ada gerakan yang bermakna dalam menghadapi banyak persoalan isu yang terkini yang ada di kabupaten kita. Contoh sederhana saja, kita ke kedai kopi duduk, masyarakat mengeluh bahwa mereka tidak mendapat pegawai negeri, tidak mendapatkan tunjangan sudah lebih dari 5 bulan. Saya pun heran karena tidak semua kabupaten kota di Provinsi Riau dengan kondisi yang sama. Contoh terdekat saja di Dumai tidak ada masalah dengan tunjangan, mereka mendapatkan tunjangan tiap bulan, membayar tunjangan. Ini lebih kepada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan DPRD mereka, sehingga mereka bisa mencari solusi. Persoalan-persoalan lain yang sepertinya didiamkan atau tidak dipedulikan oleh anggota dewan kita. Kita lihat saja bagaimana kondisi tapal batas aset daerah yang potensial untuk anak cucu kita ke depan di kawasan KITB 4.800 hektar. Sampai hari ini tidak jelas tapal batasnya. Begitu juga dengan dua BUMD, PT SPS dan PT KITB yang selalu kita seru bicarakan. Mereka bekerja tumpang tindih mengelola kawasan KITB. Begitu juga dengan pendapatan hasil sewa jual lahan 30 tahun, duit dipakai untuk operasional, dan ini harus dilakukan penataan lebih baik, dan itu juga tidak dilakukan, tidak dikerjakan oleh anggota dewan yang terhormat. Belum lagi persoalan kita lihat anak perusahaan PT Persi sepertinya nampaknya sehat, PT Bank Siak. Saya melihat itu hidup segan sebentar lagi mati. Nah, kalau ini tidak dibenahi, tidak dicari tahu pengelolaannya, nanti tiba-tiba mati saja, rugi. Usahakan mendatangkan PD, dan yang susah ya kita lagi semuanya. Yang terkini adalah yang perlu didampingi oleh anggota dewan adalah kondisi sekarang. Pertarungan di Departemen Perhubungan merebutkan siapa yang berhak mengelola pelabuhan kawasan industri. Peserta tendernya bukan main-main, ada PT Bosowa dan lain-lain. Saya bukan meragukan kemampuan direksi PT SS yang baru, tetapi mereka perlu dibantu, didampingi untuk kita lihat apakah memohon kepada departemen untuk kita kembali mengelola kawasan pelabuhan ini. Kalau tempat ini dikelola dapat orang lain, kita menjadi penontonlah gigit jari, dan itu ya, sangat banyak PAD yang terbuang kalau kita tidak kelola itu. Asal kalau kita sibuk dengan mengeluh soal pendapatan yang minim, karena kita tidak melihat banyak potensi. Kita lihat saja ada distribusi penggunaan air bawah tanah, dan ini kita bisa bicarakan dengan pemerintah Provinsi Riau agar kita yang dapat memungut distribusinya tidak sedikit. Dalam hitungan saya contoh satu saja, perusahaan PKS di ada Kabupaten Siak lebih kurang ada 20 sampai 25 PKS yang berkapasitas 40 ton sampai 60 ton TBS per jam. Ini penggunaan air bawah tanah tidak sedikit. Saya berpengalaman betul di bidang ini. Dan belum lagi galian C. Kemudian program CSR yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak.
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012. Mereka tidak bisa lari dari sini. Tetapi kalau dibiarkan kepala desa, camat untuk melobi, untuk meminta perusahaan, wah mereka terlalu banyak deliknya, tahulah bapak perusahaan. Nah inilah peran DPR yang harus turun tangan, turun ke lapangan untuk mendampingi kepala desa, camat, untuk agar perusahaan ini tidak bandel, tetap memberi jasa, dan itu akan menggeliatkan ekonomi desa, ekonomi kecamatan. Dan itu terlihat potensi itu yang dibiarkan. Program wisata Kabupaten Siak, kita harus kembangkan program MICA karena Siak masih asri. Kita punya cagar budaya, Istana Siak, fasilitas hotel pun tidak memalukan untuk mereka tinggal 2-3 hari. Kalau mereka tidak tinggal, hubungan Siak dengan Pekanbaru tidak jauh, bisa pulang pergi. Inilah potensi-potensi ini harus dikemas. Jangan sekedar mengeluh. Dan buat apa bahan dibayar oleh orang rakyat, oleh kita semua. Ya kalau Bapak merasa tidak mampu, ya sebaiknya gimana? Jangan terima gaji dan tunjangan dari uang rakyat kalau tidak ada berbuat apa-apa dan membiarkan rakyat seperti tidak ada perwakilan pemerintah. Demikian saya sampaikan, semoga video ini didengar sampai kepada mereka semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.